Martial Peak 3748. Di tanah liar kuno, gerbang darah membuat beberapa gerakan yang tidak biasa. Sumber leluhur Phoenix di dalam tubuh Suyan terbangun. Dan di dunia ini penuh dengan kekacauan. Pasti akan ada tanda-tanda kemakmuran besar. Dan seperti kata pepatah, lautan luas dan sungai menunjukkan warna pahlawan yang sebenarnya. Semua peristiwa yang tampaknya tidak berhubungan ini sebenarnya diarahkan pada satu orang. Gerbang darah terkait dengan Yang Kai. Kebangkitan garis keturunan Suyan dan leluhur Phoenix terkait dengan Yang Kai. Dan peningkatan kekuatan dua tetua besar ras naga juga terkait dengan Yang Kai. Saat Suyan berkonsentrasi mencerna informasi yang terkandung dalam sumber leluhur Phoenix, pertempuran mengejutkan meletus di domain selatan. Jatuhnya Star Soul Palace berarti jatuhnya seluruh domain selatan. Untuk setiap pembudidaya Star Boundary, ini tidak kurang dari penghinaan. Terutama untuk dua tetua agung dari ras naga. Begitu mereka meninggalkan Pulau Naga, Zuyan dan Fu Zun langsung menuju Istana Jiwa Bintang. Ketika Sueli dan Fu Yu melihat dua tamu tak diundang ini, mereka mengira mereka melihat sesuatu. Perang Dunia Kedua telah berlangsung selama beberapa tahun sekarang, dan selalu ras iblis yang memiliki inisiatif. Para Saint Iblis bisa bertarung dan pergi sesuka mereka. Sementara sisi Star Boundary hanya bisa bertahan secara pasif, tidak dapat mengambil inisiatif apapun. Selama beberapa tahun terakhir, Zuyan dan Fu Zun telah dipimpin oleh Sueli dan yang lainnya, tidak pernah mengambil inisiatif untuk menyerang. Oleh karena itu, ketika kedua tetua klan naga tiba di Istana Jiwa Bintang, Sueli dan Fu Yu tidak menerima kabar sama sekali, berpikir bahwa Zuyan masih dalam proses penyembuhan. Tanpa basa-basi atau basa-basi, Zuyan dan Fu Zun segera menyerang. Ketika dua naga raksasa itu muncul, kulit kepala Sueli mati rasa saat dia dan Fu Yu sama-sama menyadari bahwa mereka berada dalam masalah besar. Setelah pertempuran yang menghancurkan bumi, kedua sesepuh naga ras, yang kekuatannya telah meroket, akhirnya mampu mengangkat kepala mereka tinggi-tinggi. Untuk pertama kalinya, dua Saint Iblis terpaksa melarikan diri sementara setelah pertempuran menyapu iblis. Kam utama Rache, mengakibatkan korban yang tak terhitung jumlahnya. Sueli tidak tahu bagaimana kedua naga tua ini mengalami perubahan drastis seperti itu dalam waktu kurang dari 2 bulan, membuat kekuatan mereka melambung. Ditambah dengan serangan bersama dari suami dan istri, kedua Saint Iblis benar-benar ditekan. Tanpa pilihan lain, Fu Yu buru-buru mengirim pesan ke Huobo. Setelah pertempuran Istana Jiwa Bintang, iklan Huobo terluka dan melarikan diri, bersembunyi di bayang-bayang untuk menyembuhkan luka-lukanya. Tetapi Fu Yu hanya membutuhkan waktu setengah bulan untuk menemukannya. Membunuh Yang Kai setelah lukanya sedikit sembuh. Tapi sekarang, bagaimana dia bisa peduli dengan Yang Kai? Dua naga tua dari Pulau Naga harus segera ditangani. Meskipun Huobo tidak mau, dia tidak punya pilihan selain membantu mereka. Dia juga tahu bahwa jika sesuatu terjadi pada Sueli dan Fu Yu, dia tidak akan bisa menjalani kehidupan yang baik. Dengan kekuatan gabungan dari 3 Saint Iblis, mereka akhirnya mampu menahan momentum sengit dari dua sesepuh ras naga. Dengan bantuan Half Saint lainnya, pertempuran berlanjut selama 10 hari penuh sebelum akhirnya berhenti. Saat kedua naga itu mundur, mata merah Sueli menjadi lebih merah saat dia menatap Kam Demon Rache. Beberapa hari kemudian, Sueli menerima pesan dari wilayah timur bahwa dua tetua agung ras naga sekali lagi muncul di gua iblis tertentu. Tidak berani menunda, dia bergabung dengan Fu Yu dan Huoboto untuk menghentikan mereka. Tetapi bahkan dengan koneksi pagoda iblis, mereka masih terlambat. Di gua iblis wilayah timur, dua Half Saint telah meninggal. Selama bulan berikutnya, dua tetua agung dari ras naga melintasi 4 wilayah Star Boundary dan tiba di berbagai gua iblis tanpa peringatan apapun, membantai tuan ras iblis tanpa menahan diri. Sueli, Fu Yu dan Huobo telah datang membantu mereka beberapa kali, tetapi mereka masih tidak dapat pulih dari kerugian besar yang mereka derita. Sekarang kekuatan dari dua tetua besar ras naga telah meningkat secara dramatis. Situasinya telah berubah. Terbalik dalam sekejap, dan Star Boundary telah mendapatkan kendali penuh atas situasi ketika berita ini menyebar. Semua dari 55 legiun bersemangat. Namun, Demon Saint masih seorang Demon Saint.
Jadi bagaimana mereka bisa membiarkan dua tetua klan naga memimpin mereka? 10 hari yang lalu, ketika Zuyan dan Fu Zun tiba di Gua Iblis Besar di wilayah barat untuk membantai ras iblis, ketiga Saint Iblis tidak terlihat dimanapun. Ini membuat Zuyan dan Fu Zun merasa tidak nyaman. Berita itu dengan cepat menyebar melalui manikro antariksa. Saat kedua tetua ras naga mengambil tindakan, tiga Saint Iblis benar-benar bergegas menuju titik berkumpulnya berbagai pasukan Star Boundary. Seolah-olah mereka ingin membantai orang-orang mereka juga. Zuyan dan Fu Zun sama-sama terkejut dan segera kembali membantu. Tetapi pada akhirnya, mereka masih selangkah terlambat. Ketika kedua naga tiba di tujuan mereka, mereka melihat bahwa kamp tentara Star Boundary dipenuhi dengan korban dan dua komandan pasukan telah terbunuh, sementara tiga Saint Iblis sudah lama lenyap. Melihat adegan seperti api penyucian ini, baik Zuyan dan Fu Zun memasang ekspresi suram. Saint Iblis tidak peduli tentang korban dari pasukan ras iblis, tetapi mereka tidak peduli tentang keselamatan pasukan Star Boundary. Tindakan ketiga Saint Iblis tidak diragukan lagi mengatakan kepada mereka bahwa mereka dapat membunuh, tetapi mereka juga dapat membunuh. Membunuh itu semua tergantung pada siapa yang pertama jatuh. Setelah pertempuran ini, Zuyan dan Fu Zun menjadi berhati-hati dan tidak berani bertindak gegabah. Begitu berita tentang mereka muncul di suatu tempat menyebar, Sueli dan yang lainnya pasti akan bertindak. Jika mereka bersembunyi di balik bayangan, Sueli dan yang lainnya masih akan waspada dan tidak akan berani bertindak gegabah. Setelah masa damai yang singkat, sebulan berlalu di Istana Jiwa Bintang dari Domain Selatan, Sueli, yang sedang duduk bersila di ruang rahasia, tiba-tiba membuka matanya dan mendengarkan dengan penuh perhatian. Matanya dipenuhi dengan perasaan yang samar rasa hormat. Sesaat kemudian, Sueli menyeringai jahat dan sosoknya berkedip, berubah menjadi seberkas cahaya darah saat dia bergegas menuju Fuyu. Ada apa? Fuyu memandangnya. Sueli terkekeh. Ini mulai. Fuyu tertegun sejenak sebelum segera bersukacita. Akhirnya dimulai. Mereka berdua berdiri berdampingan di puncak gunung, menatap Star Boundary yang luas. Sueli perlahan-lahan mengulurkan tangannya dan meraih ke arah langit, seolah-olah dia sedang memegang seluruh dunia dalam tinjunya saat dia terkekeh. Mereka sudah selesai. Pada saat ini, Fuyu yang tegang selama ini akhirnya menunjukkan sedikit relaksasi, membelai rambutnya di belakang telinganya. Dia tersenyum dan berkata, "Ya, mereka akan mati. Tapi sayangnya mereka tidak mati. Bahkan mengetahuinya, betapa bodohnya." Di wilayah timur, di tanah kuno liar, Yang Kai, yang telah berjaga di samping Suyan, tiba-tiba membuka matanya dan mengerutkan kening, menoleh untuk melihat sekeliling. Untuk beberapa alasan, dia tiba-tiba merasakan ketakutan barusan, seolah-olah sesuatu yang sangat menakutkan akan terjadi. Perasaan ini muncul entah dari mana dan tanpa peringatan apapun. Reaksi pertama Yang Kai adalah ada musuh kuat yang mengintai di dekatnya, mencoba menyakitinya. Namun, ketika Divine Sense-nya tersapu, dia tidak menemukan apapun. Dengan kultivasi Divine Sense-nya saat ini, bahkan jika ada Demon Saint yang mengintai di dekatnya, tidak mungkin baginya untuk tidak dapat menemukannya, apalagi orang lain. Karena dia belum menemukan apapun, itu berarti tidak ada musuh di dekatnya. Tapi ada apa dengan sensasi berdenyut di hatinya ini? Dalam rentang pendek dari selusin napas, tidak hanya perasaan ini tidak melemah, itu malah menjadi lebih kuat. Bahkan dadanya terasa seperti ada gunung yang menekannya, sehingga sulit bernafas. Ekspresi Yang Kai menjadi lebih serius ketika dia merasa ada sesuatu yang akan terjadi, tetapi dia tidak dapat menemukan sumbernya. Tepat saat dia akan memeriksanya dengan hati-hati, suara dengungan keras tiba-tiba terdengar di benaknya. Suara ini sangat keras dan bergema langsung di kedalaman jiwanya, langsung mengguncang pikiran Yang Kai dan membuatnya pusing. Dengan erangan teredam, Yang Kai jatuh ke tanah. Sebuah tangan giok terulur dan menangkap Yang Kai, menyebabkan Suyan berteriak, "Suami!" Meskipun dia selalu mencerna hal-hal yang terkandung dalam sumber leluhur Phoenix, dia tidak sepenuhnya mengabaikan dunia luar. Jadi begitu sesuatu terjadi pada Yang Kai, dia segera menyadarinya. Dengan teriakan, Luan Feng juga terbang. Melihat Yang Kai berdarah dari 7 lubang dan wajahnya yang pucat,
Dia terkejut. Apa-apa yang terjadi? Karena Origin of the Ancestral Phoenix, dia tidak pergi beberapa hari terakhir ini. Hanya menunggu Suyan bangun sehingga dia bisa mengobrol dengannya. Jadi dia secara pribadi menyaksikan kelainan Yang Kai. Aku tidak tahu. Hati Suyan dalam kekacauan. Tetapi dia memaksa dirinya untuk tenang. Meraih tangan Yang Kai. Dia mengirim seutas Divine Sense dan Kaisar Ki ke tubuhnya untuk menyelidiki dengan hati-hati. Tetapi sebelum dia bisa melakukannya, dia merasakan kekuatan mengerikan meletus dari tubuh Yang Kai dan mengusir Divine Sense-nya. Suyan mau tidak mau mengeluarkan erangan teredam saat dia terhuyung mundur beberapa langkah. Yang Kai, yang telah berbaring di tanah, tiba-tiba menegakkan tubuhnya. Matanya melebar ketika dua garis darah mengalir keluar dari matanya. Matanya tidak fokus dan dipenuhi dengan ketidakpedulian. Seluruh tubuhnya memancarkan aura yang tidak ada yang berani melakukannya. Lihat langsung saat dia berteriak. Transformasi takdir surgawi. Hadiah surga yang mendalam. Setiap kata yang dia ucapkan seperti guntur teredam yang mengguncang dunia. Menyebabkan gendang telinga semua orang sakit. Apa? Suyan tertegun dan mengulurkan tangannya. Ingin meraih Yang Kai. Pada saat ini, kondisinya jelas agak tidak normal. Seolah-olah dia tidak memiliki pikirannya sendiri. Jangan sentuh dia. Luan Feng dengan cepat meraih tangan Suyan yang terulur dan perlahan menggelengkan kepalanya. Ada yang tidak beres. Apa yang terjadi padanya? Wajah kecil Suyan dipenuhi dengan kecemasan dan kekhawatiran. Bahkan suaranya sedikit bergetar. Aku tidak tahu. Luan Feng menggelengkan kepalanya. Juga bingung. Mungkinkah dia menderita penyimpangan Qi? Tapi Yang Kai tidak melakukan apa-apa baru-baru ini. Dia hanya duduk di depan Suyan untuk melindunginya. Bagaimana dia bisa menderita penyimpangan Qi? Apalagi tubuhnya sudah terkontaminasi oleh Qi iblis. Jadi bagaimana mungkin dia bisa menderita penyimpangan Qi lagi? Setelah Yang Kai selesai berbicara, dia tiba-tiba jatuh ke tanah dan menutup matanya. Aura menakutkan langsung menghilang. Semuanya tampak kembali normal. Tetapi baik Suyan maupun Luan Feng tahu bahwa situasi yang tampaknya normal ini adalah yang paling tidak normal. Seharusnya baik-baik saja, kata Luan Feng ragu-ragu. Suyan dengan cepat melepaskan diri dari cengkeramannya dan bergegas ke Yang Kai, membantunya berdiri dan meletakkannya di tubuhnya. Menjangkau. Dia menyeka darah dari wajah Yang Kai. Matanya memerah. Dia tidak tahu apa yang terjadi pada Yang Kai. Tetapi setelah mengalami perubahan aneh tadi, hanya ada satu suara yang bergema di hatinya. Bersambung.